Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Mek TV Kendari dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama saya Masail Ismat Mawakib dalam program Bincang Kita. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulik sedikit terkait di bidang seni, yaitu kedatangan salah satu narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Kak Vicky Aditya. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Kak. Oke, Kak. Untuk kesibukannya belakangan ini, Kak, apa saja kesibukannya? Belakangan ini lagi bikin project film sih. Oh, proyek film, Kak? Iya. Oke, film apa itu? Film insya Allah sih ada sitkom terus sama layar lebar. Layar lebar ya, Kak? Iya. Oke. Itu launchingnya kira-kira kapan itu, Kak? Launchingnya sih perkiraan Januari. Januari kayak? Oke. Iya. Terus Januari nanti insya Allah sih ada project bareng Rans Music juga. Oh, Rans Musik, Raffi Ahmad ya? Iya. Oke, itu Januari, Kak ya? Januari. Oke. Dan sekedar info ya untuk pemirsa Mek TV Kendari, Kak Vicky Aditya ini penyanyi dari Blora, Kak ya? Kelahiran Blora. Kelahiran Blora. Pernah stay di Malaysia dan kemarin Jakarta. Kemarin dari Jakarta. Oke. Sebelum kita lanjut bincang-bincang kita ini, Kak Vicky ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin bisa perkenalkan sedikit biografi dari Kak Vicky dan mungkin sejarah hidupnya Kak Vicky itu tuh, sampai jadi penyanyi nih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Aditya. Saya kelahiran Blora 8 Juli 1998. Oke, terus kapan Kak Vicky itu mengenal pertama kali namanya musik atau seni musik? Kalau musik sih sebenarnya bukan di musik dulu ya, cuma bukan musik dulu ya. Iya, di acting. Oh, acting. Iya, Oke. Tahun 2016. 2016 aku pernah aku sekolah acting. Sekolah acting selama 2 bulan. Setelah itu dari manajemen ini kayak ngasih kerjaan casting, terus extras, kayak gitu-gitu selama 6 bulan. Setelah itu selama 6 bulan itu dapat belajar banyak sekali tentang acting ya. Terus selama 6 bulan di Jakarta, kita pulang ke Blora. Ke Blora itu dapat kabar kalau teman aku meninggal. Dan aku punya lagu nih. Lagunya tuh lagu biasa, cuma aku bikin genre reggae. Soalnya teman aku ini suka banget sama genre reggae. Itu lagu didedikasikan untuk iya benar. didedikasikan untuk. Setelah ini terus aku punya teman dari Semarang kayak ngasih saran untuk dirilis aja nih di digital store kan. Waktu itu pas rilis sih alhamdulillah sih lagu ini masuk chart. Nah setelah itu mulai kepikiran untuk masuk label. Tahun 2018 akhir alhamdulillah masuk di label Malaysia. Label Malaysia. Iya. Di situ selama kurang lebihnya 4 bulanan promo di Malaysia, mulai dari launching, terus bikin video klip, terus kayak tour radio gitulah di situ selama 4 bulan di Malaysia. 4 bulan di Malaysia. Iya. Di Kuala Lumpur ya? Iya, di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi ibu kota Malaysia, ibu kota negara Malaysia ya. Iya. Kemudian Kak Vicky selama menjadi musisi, apa kendalanya selama menjadi musisi? Kalau dibilang kendala sih banyak banget. Tapi yang paling sering gitu, yang paling menjengkelkan lah selama menjadi musisi. Mungkin kayak kayak ditipu label lah istilahnya. Ditipu. Iya. Oke, Nggak sesuai kontrak gitu kan. Mungkin itu kendalanya ya. Gitu. Sebenarnya tahun 2020 kemarin kan masa pandemi nih. Yes, pandemi. Masa pandemi itu malah panen banget buat aku karena di situ aku dapat royalti banyak banget kan di situ. Mulai aku dapat royalti dari musiknya. Iya, gitu ya. Terus aku dapat kontrak dari Pak Ian Johana. Itu kan. Itu malah masa-masa panen aku 2020. Terus 2021 kemarin sempet down banget karena ada masalah besar banget di label. Karena bukan satu label, cuma ada 3 label waktu itu kan yang memperebutkan lagu aku kan. Ya, waktu itu aku masih tanda tangan kontrak sama Pak Ian. Yes. Terus label yang satunya ini boleh sebut nama nggak sih?
Dari masnya aja. Oke. Label yang satu ini sih ingin mengambil alih lagu ini lah yang itu. Ingin mengambil alih terus Sebut aja label X ya. label X. Terus yang satunya ini juga mau ambil alih juga lagunya ini. Terus dari Pak Ian sih apa ya? Janganlah gitu. Di situ sempat kayak masalah besar banget kan. Itu jadi konfliknya di situ ya. Iya. Besar banget waktu itu sempat mau bunuh juga karena iya. Tapi sudah selesai, sudah bisa dilewati kan? Sudah, alhamdulillah. Sudah dilewati. Oke. Terus selama menjadi musisi sudah berapa lagu yang diciptakan oleh Mas? Lagu alhamdulillah yang udah jadi ya 15. Yang dipakai orang itu ada sekitar 10. Iya. Oke. Nah ini Mas, kalau buat lagu tuh Mas, itu terinspirasi dari mana saja sih Mas untuk lagu-lagunya? Kalau inspirasi sih kebanyakan dari perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup terus dari kayak ngambil kisah sama teman kayak gitu-gitulah. Terus untuk album selanjutnya Mas, sudah ada persiapan? Persiapan insya Allah tahun 2023. 2023 Iya. Oke, berarti sudah ada persiapannya. Iya, persiapan. Kalau ini kan tadi Mas pernah jadi penyanyi yang stay di Blora Mas ya, juga di Malaysia. Berarti sudah pernah tur untuk beberapa kota Mas? Udah. Tapi bukan di Malaysianya ya, cuma di Indonesia. Oh di Indonesia ya? Iya. Di Surabaya, Kediri, terus Semarang, di Jakarta sendiri dan di luar sih. Oke, dari kota-kota itu Mas, yang paling berkesan untuk Mas, turnya itu yang mana? Yang paling berkesan di Surabaya sih. Surabaya. Iya. Oke, apa yang bikin berkesan tuh? Karena di situ gimana ya, kotanya asik banget. Asik ya? Iya, Oke. terus apa ya, kayak disambut dengan baik lah gitu sama apa namanya, sama penikmat musik di sana lah gitu. Waktu konser itu kan. Kan ini Mas kan kalau tur kan biasa pergantian suasana Mas ya. Nah itu jaga kesehatannya gimana Mas? Lagi jaga suara tuh. Kalau itu sih lebih kayak minum banyak air putih, terus mengurangi makanan berminyak, terus minum vitamin C itu. Sebenarnya kemarin ini lagi sakit ya. Lagi sakit. Iya, kemarin nyampe sini malah panas banget badan gitu kan. Saya kira kena COVID, ternyata alhamdulillah enggak sih. Ruang biasa. Iya, demam kemarin agak sini mungkin kecapean kali ya. Iya. Kayak ini dunia entertainment tuh kayak pakai topeng gak sih? Oh. Iya. Kita sakit tapi harus Iya, tetap terlihat ceria karena Iya, penonton betul. tidak peduli kita Iya. sakit atau tidak, yang penonton mau tahu kau hibur saya. Iya, benar sih. Iya. Tapi bisa dihadapi itu Mas. Bisa. Bisa ya. Oke. Kemudian Mas, apa sih tantangan terbesar Mas dalam menghadapi tahun 2003 nanti? Tantangan sih mungkin lebih hati-hati lah ya. Hati-hati. Iya, enggak yang asal-asal ngambil kerjaan sama kontrak sih. Oke. Terus kayak memperbaiki diri, terus lebih dewasa dalam berkarya. Oke. Karena belajar dari pengalaman itu Mas. Iya. Konflik nih dengan label itu. Iya, betul. Berarti ini first time ya Mas di Kendari? Iya. First time ya? Oke. Lalu dong Mas, mungkin kesan first impression-nya terhadap kota Kendari? Kendari ini sangat nyaman ya. Senyaman ya? Iya. Oke. Saya baru kemarin di sini ternyata nyaman sekali ya. Terus ramah banget, gitu kan, ramah. Kayaknya asli nih buat berkarya ini kan. Iya. Terus meskipun agak sedikit dingin ya di sini. Iya, iya, kayak gini. Oh, ini Mas ya? Iya. Oh, kalau di Blora panas? Di Jakarta panas. Oh, Mas dari Jakarta ya? Iya. Oke. Iya, panas gitu kan. Di sini ya, nyaman lah gitu. Iya Mas, agak dibiasakan ya Mas karena dengan logat Sulawesi mungkin. Iya. Apalagi di Jawa kan, Jawa Tengah kan Blora Mas ya? Jawa Tengah. Kan biasa halus Mas ya? Halus. Ini kan agak, memang sudah begitu pembawaannya. Iya. Ada rencana apa Mas di Kendari? Kendari ini ada nanti tanggal 3 ada diundang jadi juri. Oke, juri. Iya. Juri Di apa ini namanya? Donasi. Oh, donasi donasi buat amal haji. gitu ya? Iya. Oh.
tanggal 3. Juri menyanyi atau gimana? Iya, juri menyanyi lomba karaoke kan. Lomba karaoke. Jadi uang pendaftaran itu dibuat dedikasi buat Amal. amal. Iya. Itu di mana? Di Kota Kendari. Kota Kendari. Iya. Tanggal 3 ya? Tanggal 3. Oke. Itu diadakan oleh? Aku kurang tahu event apa namanya IO-nya apa. Cuma kemarin ditelepon sama Kak Ansas. Iya. Itu diikuti oleh siapa saja mas? Umum ya? Umum ya? Umum. Sekarang mas dari 15 lagunya mas? Dari 15 lagu tadi? Iya. Itu yang paling populer ya? Yang paling populer sih yang di Arti Cinta. Arti Cinta. Arti Cinta ini sekaligus populer sekaligus hampir kena masalah karena lagu ini juga sih. Itu kan dia kan royaltinya kan orang nyari di situ kan? Mas? Iya. Arti Cinta. Itu terinspirasi dari mana mas Arti Cinta? Apakah punya ada kisah di baliknya atau kisah atau gimana? Arti Cinta ini sebenarnya lagu tahun 2019 ya. Oh 2019. Pas rilisnya sih 2020. Kalau bikin lagunya sih terinspirasi dari aku ada punya mantan ini kan. Udah menikah. Udah menikah. Iya. Yang di situ aku terinspirasi bikin lagu ini. Ditinggal nikah atau gimana? Ditinggal nikah sih. Senasib tapi mas. Jadi dari ditinggal nikah itu muncullah ide bikin lagu ini. Untuk selanjutnya mas, rencana setelah dari Kendari kemana lagi mas? Mungkin aku akan ke Jawa Timur dulu sih, ada kerjaan di sana sama di Jakarta sih, kebanyakan di Jakarta. Kebanyakan di Jakarta. Dan di Rans itu mas? Di Rans Januari. Terus nanti tahun 2000 kan Januari dulu kan ada ini launching film sih. Itu yang tadi itu mas yang di awal. Iya. Filmnya itu siapa? Filmnya itu genre-nya apa? Genrenya lebih ke kan 2 film nih. Yes. Yang satu kan sitcom, ini komedi. Yang satu horor sih. Horor. Dan itu akan ditayangkan di bioskop mas? Di bioskop. Dan mas ikut ambil di film itu? Kalau peran utama sih enggak, cuma ikut lah gitu. Tapi ada peran? Ada perannya banyak banget itu selama 1 bulan full untuk syuting. Itu ambil latar belakang film itu dari di mana mas? Di Bandung. Di Bandung. Di di Jakarta sama di Bogor. Lebih kayak ke nuansa hutan-hutan gitu lah. Iya. Tanggal berapa mas nanti? Januari ini tanggal ini dari kantor sih kayaknya sih tanggal 12 atau 13 gitu. Januari. Oke, itu pemirsa Mek TV jadi jangan dilewatkan ya tanggal 12 atau tanggal 13 pokoknya Januari lah. Jadi Januari. Oke. Kemudian mas ini kan mas sebagai pemain film tapi penyanyi juga itu bagi manajemen waktunya bagaimana tuh mas? Kalau manajemen waktu sama musik sama film sih ini kan kemarin kan masa pandemi ya, jadi kan nggak ada sama sekali panggung kan. Yes. Paling ambil kayak film kayak iklan gitulah ya. Jadi selama itu kayak kerjaan yang tahun 2021 kemarin pas pandemi syutingnya baru tahun ini. Baru di tahun ini. Iya, karena diundur kan gitu selama pandemi itu. Jadi ini kontrak yang sebenarnya tahun yang lalu gitu. Jadi nanti mulai aktifnya di tahun ini lagi mas ya? Iya. Dan tahun depan ya? Tahun depan. Oke, jadi untuk pemirsa Mek TV Kendari sebelum kita untuk lanjut mengulik sejarah hidup dari Kak Vicky Aditya, karena pasti orang sukses tidak bisa langsung sukses, ada prosesnya. Nanti kita akan ulik lebih lanjut. Jadi tetap di Mek TV Kendari setelah pariwara yang berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Asmawato Sepu, penjabat Wali Kota Kendari, mengucapkan selamat bertanding dan sukses pelaksanaan acara Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Mari bersama-sama menjunjung tinggi sportivitas, meraih juara untuk prestasi yang lebih baik. Terima kasih dan selamat berkompetisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Brilian Pagala, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, mengucapkan selamat bertanding dan sukses acara Porprov Sulawesi Tenggara Buton Bau-Bau tahun 2022. Mari bersama-sama menjunjung tinggi sportivitas meraih juara. Terima kasih dan salam berkompetisi. Pemirsa Mek TV Kendari, kembali lagi bersama saya Masail Ismat Mawakif dalam program Bincang Kita. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi atau mengulik sejarah dari Kak Vicky Aditya sampai menjadi penyanyi yang tenar lah sampai saat ini. Untuk Kak Vicky Aditya, tadi Kak Vicky mengatakan bahwa dari 15 lagu ya? Iya. 15 lagu yang Mas ciptakan itu yang paling memiliki kesan itu adalah Arti Cinta. Arti cinta. Boleh dengar sih Mas sedikit refnya atau gimana tuh Mas? Boleh. Apalah artinya semua yang ku rasa, apalah artinya semua yang ku lakukan, bila kini engkau meninggalkan aku, lupakan diriku, dan kini engkau menghilang. Oke. Maaf ya, Memang suaranya lagi sakit. Iya, memang kan Mas ya, liriknya istilahnya sad boy kalau orang sekarang ya. Iya. Ditinggal nikah Mas ya. Oke. Itu oke Mas. Kita dari lagu itu Mas kan Mas tadi menjelaskan banyak tantangan ya Mas ya. Dari masalah label, terus ditinggal nikah ya. Itu kalau boleh tahu itu sama-samanya bersama dengan yang ditinggal nikah itu berapa lama Mas? Itu ini kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa Mas, karena ini kayak agak privat sih Mas. iya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Iya. Jadi itu kita pacaran tahun 2018. 18 cuma kemarin nggak ada kabar selama hampir 3 bulan atau 4 bulan gitu kan. Pas tahu-tahu ada kabar malah dia nikah gitu. Waduh. Sakit sih itu Mas ya. betul ya. Kemudian Mas ini kan Mas sekarang sudah sampai penyanyi Mas, bahkan sudah masuk tergabung di Rans Entertainment ya Mas. Iya.
Insya Allah ini mungkin awal mula Mas meniti karir lah Mas ya. Nah, siapa yang mendampingi Mas atau yang ada di belakangnya Mas Vicky, Kak Vicky, sampai bisa sampai saat ini? Kalau ini sih pasti orang tua ya. Orang tua ya. Oke. Orang tua yang selalu support. Teman-teman ada sih, cuma kemarin pas ada masalah sih malah ditinggalin sih sama teman-teman. Ditinggal ya. Iya. Jadi hadapi kemarin, sendiri. Pas kemarin dapat uang banyak tuh temen banyak banget ya. Yes. Pas kena masalah Hilang nggak ada yang satu-satu. bantu. bener. Oke. Sampai dihujat sama orang satu kabupaten seBelora, makanya aku benci banget sama temen aku sendiri sekarang sama orang Belora tuh saya benci banget. Oke. Itu kenapa bisa tuh Mas dihujat tuh? Gara-gara apa itu Mas? Kalau boleh tahu nih ya. Kemarin kan ada sedikit kayak ada masalah lah ya. Akunya kan ditipu nih Yes. sama investor sama di Jakarta kan. Di situ bilangnya kan mau bikin kayak apa namanya, kerjasama bikin apa namanya, rumah makan lah, Yes. restoran gitu Restoran. kan. Dan pas nyampe Jakarta aku ajak teman-teman aku udah bilang maaf sih waktu itu kan. Aku minta apa namanya, ajak teman-teman 3 orang ke Jakarta. Ternyata pas nyampe Jakarta zonk. Iya, di situ kayak aku udah minta maaf sama temen, ternyata nggak tahu ya mereka pemikirannya apa, nggak mau memaafkan mungkin. Dan itu dihujat Mas ya, gara-gara itu yang dihujat. Iya, bener. Satu kampung, satu kabupaten, bahkan teman sendiri menjauhi. Oke. Makanya sekarang kayak benci banget sih sama mereka. Nanti pas sukses datang-datang kan, aku temannya. Iya, gitu. Saat gini ya, udah, itu siapa sih? Nggak kenal ya. Ini agak proses untuk menjadi sukses memang nggak mudah Mas ya. Nggak mudah bener sih. Terutama tema kita kan kritik ya Mas, terutama kritik. Iya. Nah, itu Mas, kalau dari temanya kita Mas, apa yang terbersih di pikiran Mas dari temanya kita itu? Gini sih, sekarang sih kayak lebih ini ya, kritikan jangan pernah buat Anda jatuh, tetapi balaslah dengan kesuksesan Anda ya kan. Oh betul. Yes. Gitu. Jadi kita nggak boleh jatuh dengan kritikan apapun. Justru kita malah kayak jadi motivasi aja sih dari kritikan itu gitu. Motivasi buat lebih kedepannya lebih baik lagi. Mungkin seperti itulah gitu. Dipuji tidak melayang, dikritik tidak tumbang. Iya, benar. Oke. Karena memang selain dikritik di Blora Mas, ada lagi pihak-pihak lain yang mengkritik. Ya kan biasa kalau kita mau sukses itu tantangannya itu teman, kan keluarga juga ya. Iya, benar. Oke, keluarga ada juga yang menentang Mas. Kalau keluarga sih enggak ya, selalu support. Selalu support ya, alhamdulillah ya. Dari awal sampai sekarang alhamdulillah masih support. Cuma kemarin pas ada masalah kayak aku kasihin banget sih sama keluarga aku karena sampai bela-belain sampai ini kayak jadi apa namanya, dinding ya. iya, Pengorbanannya mereka iya, ya. benar. Oke. Jadi memang dari seluruh elemen Mas yang paling Mas sekarang sisa keluarga Mas ya. Iya. Teman berkhianat, Iya, pacar tinggal nikah. Waduh, memang nih di posisi Mas nih kayaknya kalau orang yang tidak sanggup tuh kayaknya sudah hancur benar tuh Mas. Benar. Bahkan tadi saya nggak heran sih Mas sampai ada pikiran bunuh diri itu Mas. Benar, iya. Karena itu kan 2 kali sih aku bilangnya gini, kok nggak mati-mati ya gini. Aku bilang gitu. Janganlah Mas ya. Nah, pasti ada satu titik pasti Mas itu sukses lah Mas. Amin. Kemudian Mas, bagaimana Mas sampai bisa masuk di proses ini bicara proses Mas ya. Proses bagaimana bisa Mas sampai di Rans Entertainment itu Mas. Itu gimana caranya? Padahal kan kalau dibilang Rans itu kan pilih-pilih. Iya benar. Pilih-pilih. Mereka tidak mau yang namanya jelek. Padahal kan Mas sudah dihujat di satu kabupaten. Nah, tapi bisa masuk di Rans itu gimana itu Mas? Aduh, itu panjang sih ya. Oh panjang ya. Aku kan punya lagu nih, satu lagu yang belum dirilis ya. Yes. Ini aku kirim sama ANR-nya sama mereka. Yeah. Mas Dino namanya. Ini lagu kamu gini kan. Iya Kak gitu. Bagus lagunya. Nanti ini pas kemarin ya. Yeah. Nanti hari Senin ini meeting ya di kantor gitu kan. Kantor mana? Rans. Waduh. Iya. Kaget itu. Kaget banget ya. Iya. Jadi pas pertemuan kemarin itu, ya ini gimana Kak gini. Kamu mau masuk Rans gini kan. Di luar gini kan malah kaget lagi kan. Iya. Serius gini kan. Iya. Tapi kontraknya di tahun 2023 awal ya gini.
boleh gitu. Tapi sebenarnya kontraknya udah ada sih. Udah ada. Udah ada, cuma yang baru dealnya sih tahun Januari itu 2023. udah mulai kayak disibukkan dengan ini, mulai selama 6 bulan ada media promo, terus bikin video klip, terus recording ulang kayak gitu-gitu selama 6 bulan. Oke. Berarti Mas di Rans udah pernah ketemu dengan yang punya Rans, Mas Raffi Ahmad udah? Sebenarnya bukan di kantornya ya. Oh, bukan di kantornya. Kak Raffi kan jarang banget di rumah. Iya, jarang banget. Iya. Dengan jam terbangnya beliau kan. Aku malah ketemu Kak Raffi itu pas di Antv, Oke. di acara Facebooker. Facebooker. Oh, masih Facebooker waktu itu? Waktu itu iya, Ramadan. Oh, waktu itu Mas sebagai apa itu? Itu bintang tamu. Oh, bintang tamu. Iya, Oh, astaga, jadi bintang tamu di Facebooker. bintang tamu. Oke. Sebenarnya ini kan kemarin kan dapat tawaran di ini Ekomando kan. Iya. Ekomando kan ini kan miliknya Pak Eko Patrio. Di ini Ekomando kan lagi bikin ini label kan. Terus aku disuruh untuk di situ, cuma aku pilih pikir-pikir dulu lah itu di Ekomando gitu kan. Terus aku pilihnya si Rans sih. Pilih Rans ya. Iya, itu dan orang tahulah Rans bagaimana ya. Iya. Bagaimana dia memanage orang kan, Benar. branding lah istilahnya. Itu kan keren banget sih jadi Rans itu. Iya. Kemudian mungkin untuk terakhir Mas, untuk closing statementnya dengan tema kita. Kan banyak nih ya seniman-seniman muda yang dikritik sedikit down ya, Iya, benar. dikritik sedikit berhenti. Mungkin ada pesan dan kesan terhadap anak-anak muda yang ingin berkarya tapi baru mau berkarya, ngapain sih lo? Suara lu jelek kan? Iya benar. Ngapain sih menari? Nggak usah, nggak cocok. Tubuh lu apa gemuk ya kan? Pendek nggak cocok. Itu gimana tuh Mas? Harus percaya diri sih. Harus konsisten dengan pemikiran sendiri, terus lebih kuat lagi dalam berkarya. Karena karya ini lebih apa namanya, lebih istimewa lah dari segalanya kan. Karena ini bisa sampai tahun-tahun ke depannya akan lebih akan timeless, akan abadi gitu kan karya ini gitu. Oke. Jadi nggak usah memandang fisik, karena diri kita adalah Ciptaan terbaik Tuhan. benar. Oke. Jadi untuk pemirsa Make TV Kendari, jadi Bang untuk terus percaya diri ya, percaya diri dan tetap berkarya. Kalaupun hari ini karyanya kita belum dilirik, ya pasti ada satu saat dia akan dilirik. Seperti tadi Mas Vicky, kan karyanya mungkin belum dilirik, pasti dikirim di Rans, ternyata dilirik. Ada satu waktu pasti itu menjadi titik balik Mas ya. Iya. Oke, untuk Mas Vicky terima kasih atas kedatangannya di studio kami Mas. Mungkin kedepannya Mas kalau sudah menjadi orang sukses, sudah menjadi artis terkenal, sudah menjadi penyanyi yang terkenal, mungkin bisa datang lagi lah Mas ke studio kami, silaturahmi kembali Mas ya. Dengan senang hati. Oke, untuk pemirsa Make TV Kendari, terima kasih telah menonton program episode hari ini. Jika Anda menyukai tayangan ini, silakan untuk meninggalkan komen, jangan untuk lupa like dan subscribe YouTube Make TV Kendari. Saya Masail Ismail Mawakif, pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.